Jessica Priscillia Andris dengan NIM 2314201126, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia, kelas A4 semester 1 Fakultas Keperawatan. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ci Jumlianti Lambayang, SPD, MPD. Di video ini saya akan membahas tentang pneumonia atau radang paru-paru. Apa itu pneumonia? Radang paru-paru atau pneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang bisa terjadi bukan hanya pada anak-anak, tetapi dapat terjadi pada orang dewasa. Tetap terjadi lebih sering pada bayi dan awal masa kanak-kanak. Secara klinis, pneumonia dapat terjadi sebagai penyakit primer atau komplikasi lain. Menurut UNICEF atau WHO 2006, radang paru-paru atau pneumonia adalah sakit yang terbentuk dari infeksi akut dari daerah saluran pernapasan bagian bawah secara spesifik, mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir, atau kondisi ini bisa membuat pasien mengalami sulit bernapas. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sebanyak 15% kematian anak usia balita di seluruh dunia terkait dengan pneumonia. Meskipun begitu, pneumonia bisa menimpa orang dewasa dengan dampak yang kurang lebih sama. Faktor risiko dan penyebab pneumonia. Pneumonia tidak hanya bisa menimpa orang dewasa, pneumonia juga bisa menimpa anak-anak. Meskipun begitu, penyakit yang dikenal juga dengan sebutan paru-paru basah ini sangat rentan menyerang anak-anak dan lansia, terutama yang mengidap penyakit paru-paru kronis. Mengenai penyebabnya, penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur. Sementara untuk orang dewasa, penyebab pneumonia paling sering terjadi karena bakteri. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh infeksi virus atau yang dikenal dengan sebutan virus corona. Penyebab COVID-19 dibandingkan dengan kondisi lainnya, pneumonia akibat infeksi virus corona juga lebih berbahaya. Gejala pneumonia. Pasien pneumonia yang menular biasanya menderita batuk produktif, demam yang disertai menggigil bergetar, sulit bernafas, nyeri dada yang tajam, atau menghunjam selama menarik napas dalam-dalam. Dalam peningkatan laju respirasi, adanya kebingungan menjadi tanda yang paling utama. Tanda-tanda dan gejala khusus pada anak-anak balita yaitu demam, batuk, dan napas yang cepat atau sulit. Demam tidak sangat spesifik, karena ini gejala yang umum timbul pada berbagai penyakit, dan mungkin tidak tampak pada penderita penyakit parah atau malagisi. Selain itu, gejala bentuk sering tidak muncul. Pada anak-anak berusia kurang dari 2 bulan, tanda-tanda dan gejala yang lebih parah meliputi kulit biru, rasa haus berkurang, konvulsi, muntah-muntah yang menetap, suhu ekstrim, atau penurunan tingkat kesadaran. Pengobatan dan pencegahan pneumonia. Pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan yang dialami pasien. Pneumonia akibat infeksi bakteri akan ditangani dengan obat, antibiotik. Dokter juga dapat memberikan obat pneumonia lain untuk meredakan gejala batuk, demam, atau nyeri. Pneumonia dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya menjalani vaksinasi, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang saya ambil adalah pneumonia merupakan suatu infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, jamur,
dan bakteri yang ditandai dengan gejala seperti sesak nafas, demam, batuk, dan sakit kepala. Pada kondisi tertentu, pneumonia dapat memberat dan menimbulkan komplikasi seperti kesulitan bernapas. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.